Kitabus Shaumi yang membahas tentang puasa. Puasa itu artinya apa? Nahan lapar. Menahan haus dan lapar. Lah kalau nahan haus lapar karena memang nggak ada dimakan, apakah ya termasuk puasa? Sering kita dengar, kalau Persija udah lama puasa gol. Puasa? Puasa itu adalah menahan segala sesuatu dari makan, minum, berhubungan badan dan yang lain-lain, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itu yang disebut dengan puasa. Kalau ia nggak makan, nggak minum, kok cuma dari jam 7 sampai jam 12, ya belum disebut puasa. Maka yang disebut puasa itu nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat, itu yang disebut dengan puasa. Dan ibadah puasa ini termasuk ibadah tua. Ibadah yang diwajibkan bukan hanya untuk umat Islam, tapi umat-umat yang terdahulu juga sudah ada puasa. Maka ayatnya kan kita hafal ya. Gimana ayatnya? Ayat puasa gimana? Biasanya kalau menjelang Ramadan di spanduk-spanduk itu banyak. Nah, terus ragu-ragu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina. Wah, Pak, pada pura-pura. Kayak sanyo udah rusak tapi dipancing dulu. Saya dulu itu pompa air, kalau mau nyalain diisi dulu, diputer dulu. Masa otak juga kadang begitu ya, kayak sanyo. Di ayat itu disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian, sebelum kita, berarti sebelum Islam. Tapi puasanya bagaimana? Ya Allahu a'lam. Apakah puasanya sama dengan kita? Ya kita nggak tahu. Tapi saya dulu pernah punya teman orang Kristen ini yang di Gang 3 situ depan Marsudiri ini dulu gerejanya. Bukan, yang depan Marsudiri ini itu kan ada gereja Advent. Dia juga bilang katanya kalau itu ada puasa 6 hari, cuma dari jam 6 ketemu jam 6. Iya, dari jam 6 pagi ketemu jam 6 sore. Puasanya pun 6 hari menjelang tahun baru. Karena hari raya mereka tahun baru, bukan Natal. Itu mereka, agama mereka. Lah agama kita puasanya itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam. Baik, mulai kita baca kitabnya. Wasyaraitu wujubis shaumi, syarat-syarat diwajibkannya puasa. Arba'atu asya'a, itu ada 4. Jadi kalau 4 ini enggak terpenuhi, orang tersebut tidak wajib puasa.
yang wajib puasa apabila 4 ini nanti terpenuhi. Apa itu? Yang pertama al-islamu, Islam. Yang bukan Islam enggak wajib puasa. Lah mereka kalau mau puasa ya monggo silakan. Karena puasa sekarang itu udah menjadi media untuk pengobatan. Yang mau operasi puasa. Kalau mau operasi itu berapa lama puasanya? 10 jam. Lumayan lama ya. 10 jam. Kalau kita puasa asli 14 jam malah ya. Rata-rata kita orang Indonesia ini puasanya 14 jam. Sahur taruhlah jam 4, buka jam 6. Berarti 14 jam. Jadi yang tidak Islam tidak wajib puasa. Kalau seandainya ada teman, saudara, tetangga yang dia bukan orang Islam kok ikut puasa, ya silahkan. Tapi dia tidak wajib. Lah kalau ada orang Islam kok malah gak mau puasa. Lah ya kadang yang gak Islam aja malah yang Islam malah gak mau. Ini kadang malah mohon maaf ya. Kadang yang non muslim ketika muslim itu berpuasa, mereka itu malah menghargai, menghormati. Mau makan minum aja ngumpet-ngumpetan. Nah sementara yang Islam malah ngiming-ngimingi temennya yang puasa. Saya dulu awal ke Jakarta itu kerja bikin-beginian ini. Bosnya bukan orang Islam. Tapi kalau bulan Ramadan dia kalau mau merokok, mau makan, mau minum, ngumpet ke belakang. Padahal dia bukan orang Islam. Begitu saya pindah kerjaan ke Pulau Gadung, masih kerja begini, bosnya orang Islam. Orang Islam. Begitu kita puasa sekitar jam 11 itu kan lagi panas-panasnya. Kita lagi gergaji kayu begini, dia duduk depan kita sambil makan semangka yang diiris tipis gitu. Yang beli orang lewat itu yang kloneng. Ya Allah. Saya bandingkan dulu saya pernah kerja bukan dengan orang Islam, toleransinya luar biasa. Ia mau makan, mau minum, cucunya lagi beli jajanan aja diomelin. Ya, masuk. Omnya lagi puasa. Giliran yang orang Islam, ya Allah. Dunia terbalik. Dunia terbalik. Yang kedua wal bulug itu kok bukan bulug nggak pernah mandi, bukan. Bulug itu artinya balik, udah cukup umur. Lah anak-anak yang puasa itu latihan, belajar, latihan. Karena kalau dilatih dari kecil, nanti begitu dewasa dia udah kewajiban, udah nggak terasa berat. Karena puasa itu ibadah yang kadang orang yang kelihatannya pekerja kasar, kuli bangunan. Tapi kalau memang terlatih, diniatinya kuat, ya kuat. Ada yang kerja kantoran, kerjanya di balik meja cuman begini-begini. Ruangannya AC. Asal jam 11 melipir. Jam 2 yang ngumpet ke kantin belakang. Tergantung niat dan latihan tadi. Maka anak kecil ia tidak wajib puasa, tetapi ia mulai berlatih untuk puasa juga ibadah-ibadah yang lain. Bahkan kalau sholat, dalam hadis Rasulullah, muru auladakum bis sholat. Kalau masalah sholat, perintahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk sholat. Wahum abna'u sab'in. Kalau anak itu udah umur 7 tahun. 7 tahun udah mulai kita perintahkan untuk sholat. Lah nanti umur 10 tahun masih belum mau sholat, ya boleh agak sedikit keras. Lah begitu juga dengan puasa, berlatih. Kemudian yang ketiga wal aqlu. Orang yang waras akalnya.
Makanya kalau bulan Ramadan kok pengen nggak puasa dan nggak dosa, akalnya dihilangin dulu. Ya caranya terserah, dipentokin tiang listrik apa-apa. Lah iya kalau mati. Kalau stres rumahnya sono, pulangnya sono. Ditanyain namanya udah bingung. Nggak wajib puasa. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an salasin. Ada 3 kelompok orang yang amal perbuatannya itu nggak dicatat. Jadi nggak ada catatan pahala, nggak ada catatan dosa. Apa itu? Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqadha, orang tidur sehingga ia bangun. Seandainya ada kok orang melindur, tidurnya jam 9, begitu dia tidur langsung melindur. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jam 4 bangun kok khatam. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kan khatam ya. Semalam pun dia melindur ngaji dari Al-Baqarah sampai An-Nas, Al-Fatihah. Tapi dalam keadaan melindur, maka enggak ada pahalanya. Wong orang tidur sehingga ia bangun itu tidak dicatat amalnya. Atau sebaliknya, ia berbuat dosa ketika dalam keadaan tidur. Pas sebelum tidur ribut sama lakinya, berantem. Begitu dia tidur kelindur, ngambil kasur, lakinya digebuk mati. Ya umpama. Maka kalau menurut hadis ini orang itu tidak kena dosa. Tapi kalau hukum pidana ya tetap. Tapi dosa enggak. Makanya kalau pengen enggak dosa, tidur. Orang tidur itu enggak kena dosa, tapi juga enggak kena pahala. Kemudian yang kedua, wa anis sobi hatta yahtalima, anak kecil sehingga ia balik. Anak kecil itu misalnya ada bocah yang ibadahnya tekun, puasanya tekun, sholatnya tekun, baca Qur'annya tekun. Kalau ia belum balik, gak ada pahalanya. Lah terus pahalanya ya buat bapak emaknya. Lah kalau ia berbuat dosa, kadang ada bocah itu duit udah diumpetin di mana tahu aja, sampai diumpetin di baju kotor di mesin cuci, tahu kayak ada baunya loh duit. Ayo diambil buat main warnet, buat beli kuota, nyolongan bocah. Tapi kalau dia belum balik, ya belum dosa. Kemudian wa anil majnun hatta yaqil, orang gila sehingga ia sembuh. Orang gila itu nggak kena hukum apa-apa. Makanya kadang ya, tempo hari ada kasus bakar masjid. Di mana itu? Cianjur apa Ciamis ya? Apa Garut? Begitu ditangkap ternyata gila. Dulu di Lampung, almarhum almarhumlah Syekh Ali Jabir ditusuk orang. Begitu ditangkap yang nusuk katanya gila. Lah kalau memang gila beneran gak ada hukum apa-apa. Lah makanya orang kewajiban untuk melaksanakan ibadah itu orang waras. Kalau orang gila enggak. Makanya kalau ada orang waras kok enggak jalani ibadah, ya mirip orang iya, mirip orang gila. Bilangnya waras, wayanya sholat enggak sholat, Ramadan enggak puasa, wes mirip. Yang ketiga itu. Kemudian yang keempat, wal qudratu ala saumi, ia mampu kuat untuk berpuasa. Kalau nggak kuat, ya boleh nggak puasa. Orang nggak kuat puasa itu alasannya macam-macam. Bisa jadi karena sakit. Lah, yang tahu ukuran sakit ya dia dengan dokter kan. Kalau dokter misalnya bilang ibu, ini ibu punya penyakit mah umpama. Kalau ibu puasa nanti mahnya tambah kronis,
lebih baik untuk saat-saat ini tidak puasa. Ikuti kata dokter, boleh tidak puasa. Atau mungkin kita nggak berobat ke dokter, tapi kita ngerasain sendiri. Asal kita puasa, pagi udah nyoba nih sahur, begitu sampai jam 10 kok pala gini. Tapi mosok tiap hari begitu mulu, nah kan enggak. Yang kedua, orang nggak mampu berpuasa itu bisa jadi karena dalam perjalanan. Apalagi memang musafir atau perjalanan di masa Rasul, di masa dulu kan berat. Kendaraannya paling unta, kuda. Ya berat. Lah kalau sekarang, ayo pulang ke Sulawesi pakai pesawat, pulang ke Surabaya pakai kereta. Tinggal duduk nyelonjor, ada bantal, ada musik. Iya. Pulang ke kampung rata-rata pada bawa kendaraan. Tapi walaupun begitu, kalau memang tidak kuat, boleh untuk tidak berpuasa. Tapi dengan catatan, ia boleh membatalkan puasanya itu kalau sudah di jalan. Lah ini kadang masih di rumah, ntar pulang kampungnya itu masih ntar sore. Bu, nggak puasa. Loh, saya kan ntar sore mau pulang kampung. Loh, pulang kampungnya kan masih ntar sore. Udah diniatin nggak puasa. Puasa dulu. Nanti kalau memang dalam perjalanan kok nggak kuat, silahkan buka puasa. Kalau orang dalam perjalanan, kalau memang dia kuat, lanjutkan puasanya. Kalau nggak kuat, silahkan buka puasa. Kalau lagi tawaf di Tanah Abang gimana? Biasanya kalau emak-emak ini kan pada demen nih. Kadang kita itu aneh, ngecat rumah ya nunggu puasa. Bu ya ngecat rumah itu sebelum puasa. Ini pas bulan puasa ngecat rumah, ngecat pagar, beres-beres, bikin hordeng, bikin apa? Oh ya sebelum puasa, pas bulan puasa itu udah tinggal istirahatnya. Ini katanya menyambut Ramadan apa? Idul Fitri, ngecat rumah. Lah kalau lagi tawaf di Tanah Abang, belanja enggak tawaf, muter. Lah kalau memang dia pekerjaannya dagang, kalau memang enggak kuat, ya silahkan berbuka puasa. Tapi dengan catatan paginya ia nyoba dulu. Artinya nyoba itu ya sahur, puasa. Nanti kalau memang daripada dilanjutin kok malah kelenger di situ, ya silahkan untuk berbuka puasa. Tapi kalau kuat, ya puasa. Ini 4 ini yang menjadi syarat wajibnya puasa Islam. Yang kedua, balik, udah cukup umur. Yang ketiga, akalnya sehat, ininya waras. Kalau ininya cuma 7 on, gak genep sekilo. Kalau ditanya itu kadang nyambung, kadang enggak. Diajak ngobrol, ya kadang nyambung, kadang enggak. Cuma 6 on, kurang sekilo. Minum es ditiupin, kirain mah panas, ada asapnya. Kurang dari sekilo. Enggak wajib. Kemudian wal qudratu ala shaumi, yang mampu untuk berpuasa. Kemudian wa faraidus shaumi, fardunya puasa. Arba'atu asya'a, itu juga ada 4. Yang pertama an-niyatu, niat. Nah, niat dalam puasa Ramadan ini berbeda dengan niat di puasa sunnah.
Kalau puasa Ramadan dan puasa wajib yang lainnya, puasa wajib itu kan bukan hanya Ramadan. Nazar wajib, qadha wajib, kifarat, puasa kifarat. Tahu puasa kifarat? Puasa kifarat itu puasa bayar denda. Bayar denda bukan bayar utang. Kalau bayar utang itu qadha. Kifarat itu misalnya ada orang suami istri yang berhubungan badan di siang hari, ia wajib bayar kifarat puasa 2 bulan berturut-turut. Abot ini. Abot. Lah iya, misalnya suaminya berlayar. Pulangnya pas pagi jam 7 pulang, ntar sore balik berangkat lagi. Di rumah cuma siang doang. Nanti kalau nunggu setahun lagi, kelamaan. Ditahan ntar jadi bisul. Nanti kifaratnya itu namanya puasa kifarat, puasa bayar denda. Atau yang wajib tadi itu Ramadan, qadha, nadar, kifarat. Kalau puasa yang 4 ini, yang wajib ini, niatnya harus tabyid. Tabyid itu artinya nginep dari malam hari. Hadisnya malam yubayyidin niyah fala siyama lahu. Orang yang tidak nginepin niat puasa wajibnya dari malam hari, fala siyama lahu, maka puasanya tidak sah. Nah, makanya orang-orang tua dulu ngajarin kita selesai traweh, selesai witir, bareng-bareng nawaitu omawudin. Nah, ya kan ya. Cuman sayangnya kalau pas nggak traweh, niatnya kapan? Ya kalau pas traweh biasanya kan bareng-bareng sama imam ya. Lah kalau nggak traweh, niatnya kapan? Habis sahur. Seandainya lagi bangunnya kesiangan, subuh baru bangun, nggak makan sahur, terus niatnya kapan? Kalau puasa nggak makan sahur sah puasanya, tapi kalau nggak niat nggak sah. Nah, kalau bisa, ya kalau enggak kelupaan. Iya. Makanya untuk antisipasi tadi bilangnya ibu, untuk antisipasi takutnya di tengah-tengah Ramadan enggak traweh, puasanya di rapel di awal bulan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ngerapel niat itu yang sah cuma sehari saja. Nanti hari berikutnya tetap niat lagi. Tapi dalam mazhab lain dibolehkan untuk ngerapel niat. Antisipasi lupa. Wong rata-rata kita tarawihnya kan paling bertahan berapa hari? 10. Dulu, kalau sekarang 3. Lo rata-rata masjid, rata-rata musola itu rame kadang ya seminggu. Seminggu pertama mah jalanan ditutup. Iya, kadang terawih sih terawih, begitu niat kadang malah sibuk sambil ngelipetin sejadah ngobrol sama teman sebelahnya. Ntar sahur masak apa? Lah laki gua mah gampangan asal ada yang juga makan. Yang ini pada sibuk niat, yang belakang malah. Dan memang tadi dalam mazhab lain diperbolehkan untuk ngerapel niat. Ya untuk antisipasi. Wong kadang kita itu ya gitu. Kadang kalau lagi bagus ya dari awal sampai akhir ibadahnya ya bagus. Temen kadang kan ya iman turun.
Apalagi ntar udah tanggal 20 Ramadan sekian, musimnya bukber. Begitu anak kebetulan dapat bonus, mak, ayo kita bukber di Gading. Diajak ke Gading sono, pulang-pulang jam 10. Nyampe rumah capek, tidur. Karena habis makan enak, kenyang, tidurnya pules, bangun-bangun subuh. Kenadang ya, ada mesti makan kalau kalau orang pergi haji yang itu apa ya, ketinggalan atau puasa itu bukan denda juga kan? Iya, puasa denda juga. Iya, puasa denda kan banyak, bukan hanya karena itu doang tadi. Kalau nggak mau Maka puasa kifarat itu tadi harus niatnya dari malam hari, kodok juga sama, nazar juga sama. Kalau puasa sunnah boleh siang hari. Misalnya nih Rebo nih, besok kan Kamis. Nah, dari pagi, dari subuh bangun, biasanya pagi-pagi nyarap nasi uduk males. Biasanya bikin teh kok ya nggak selera. Lah sampai jam 9 kok belum masuk apa-apa, jam 10 belum masuk apa-apa, ya udahlah sekalian niat puasa. Kalau puasa sunnah boleh. Lah kalau pagi udah nasi uduk masuk, lontong masuk, pangsit masuk, ya puas itu namanya, bukan puasa, puas. Lah kalau puasa sunnah tadi boleh mulai dari seandainya udah masuk siang. Itu berdasarkan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering, seandainya ia di pagi hari tidak ada sarapan di rumah, ia tanya ke istri, kemudian istri jawab nggak ada sarapan hari ini, ya udah langsung beliau niat puasa. Nah, kalau saya digituin langsung bawa motor keluar, nasi uduk ada, soto ada, ya. Ya di rumah nggak ada sarapan, di luaran banyak. Yang kedua, yang pertama tadi niat. Yang kedua wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai. Yang kedua adalah menahan diri. Al imsak, imsak itu artinya menahan. Nih, sering saya sampaikan ya. Imsak yang ada di kita itu belum imsak beneran. Imsak beneran itu adalah adzan subuh. Kalau di kita kan ada imsak tuh. Itu imsak hanya sebagai peringatan, siap-siap untuk berhenti makan. Takutnya begitu imsak kita masih makan, yang dimakan telur yang kuning. Pas lagi seret Al-Hidayah adzan. Wah, nyusahin itu. Dimuntahin di mulut nggak enak, ditelen batal. Nah makanya kalau udah imsak itu udahan, siap-siap sikat gigi, mandi, beres-beres, siap-siap ke musola. Lah ini imsak masih ngebayem aja. Yo habis makan pedes. Belum minum, repot. Imsak yang sebenarnya itu ya adzan subuh. Lah kalau memang seandainya kepepet baru bangun, ya udah makan yang sekiranya tidak rawan. Seandainya nanti begitu makan kok terdengar adzan subuh langsung berhenti, nggak masalah. Tapi kalau makannya tadi telur yang kuning atau enggak bolu yang apa itu yang seret itu kan ada kan? Jadi imsak yang sebenarnya itu adzan subuh. Sementara imsak di kita itu hanya ijtihad untuk kita persiapan untuk memulai puasa. Itu imsak.
Lah iya 10 menit sebelum subuh. Karena imsak aslinya itu adzan subuh. Cuma kadang adzan subuh juga enggak bareng. Misalnya musola sini sama masjid sekitar, kadang beda. Lah terus yang kita jadi patokan yang mana? Masjid sini apa musola sono? Apa sih kan kita nggak tahu. Nah, ya duluan juga belum tentu bener. Lah makanya 10 menit sebelum azan itu kita udahan, itu udah bener, udah bagus. Walaupun kalau ditanya itu bukan yang sebenarnya. Karena kalau azan subuh yang sebenarnya waktunya yang mana kan kita nggak tahu. Wong orang sekarang azan itu patokannya jam digital. Asal udah bunyi nit azan. Padahal jam digital itu yang nyetel juga bisa benar juga bisa salah. Apalagi itu namanya buatan orang, kadang-kadang bisa error. Yes, makanya 10 menit sebelum adzan subuh kita kok udahan itu udah benar. Kemudian yang selanjutnya al-imsak anil akli, nahan diri dari makan, wasyurbi minum, wal jimai berhubungan badan, wa ta'ammudil qai'i dan muntah-muntah yang disengaja. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Misalnya kita itu kadang ada orang yang jijian gitu ya, lagi jalan lihat tak bangkai kucing atau bangkai apa, spontan nak muntah, nggak batal. Yang batal itu kalau disengaja, sikat gigi. Begitu sikat gigi sampai muntah batal. Kalau nggak disengaja, saya pernah alami bulan puasa, siang-siang saya mengisi pengajian di KBN, pas depan mata ada kecelakaan di, kalau Kelurahan Semper Barat keluar itu apa namanya, Justus ya. Nah di situ, pas di situ ibu-ibu, mohon maaf lagi hamil, di depan saya langsung apa ini, langsung mual, langsung muntah, spontan melihat darah yang keluar dari lah itu kan muntah, cuman tidak disengaja. Kalau disengaja batal, kayak sikat gigi. Yang membatalkan bukan sikat giginya, tapi muntahnya, seandainya muntah. Lah minumnya yang batal, bukan muntahnya. Lah kalau sekedar kumur-kumur, yoga. Yang penting takutnya ada air yang kepleset. Lah iya. Dalam mazhab Syafi'i berkumur-kumur, sikat gigi setelah lewat dari waktu zuhur dihukumi makruh. Sebelum zuhur boleh, asalkan bisa jamin nggak ada air yang kepleset masuk. Ini takutnya lagi bluk, masuk. Kepleset, airnya kepleset. Kita mah nggak sengaja, airnya kepleset. Iya, kepleset, airnya masuk ke sini. Nyari aman, ya mending tidak nyari aman. Tapi kalau bisa jaga, seandainya kita bulan puasa, gerujuk pala nih, boleh. Asal ketika gerujuk nggak ada air yang ini belok sini. Iya kepleset tadi loh. Enaknya kalau lagi gerujuk kepala kan bibirnya ya, tidak batal asal tadi. Tapi kalau ada yang kepleset ya batal. Nah kalau bener-bener masuk ya batal. Tapi kalau hanya sekedar di sini nih, nah iya, yang batal itu kalau bener-bener masuk sampai ke lubang, sampai ke dalam. Kalau tidak maka tidak. Maka saya pernah baca artikel tulisan pakai obat tetes mata. Cuman saya belum pernah praktek ya, hanya membaca di tulisan.
Obat tetes mata itu katanya, saya belum praktek ya nih, hanya baca di tulisan. Ketika diteteskan ke mata ada langsung berpengaruh di tenggorokan yang ngaruh. Ada ya? Ya cuman di tulisan tersebut, cuman ada jenis tetes mata yang begitu diteteskan tapi nggak ngaruh apa-apa. Kalau yang tidak ngaruh berarti tidak masuk ke dalam, maka tidak batal. Tapi kalau yang ngaruh ke tenggorokan berarti masuk ke dalam. Walaupun cuma setetes, kalau masuk ke dalam yo. Nah, apalagi wong ini yang setetes saja. Lah iya maksudnya setetes yang lewat loh ini dari ini aja bisa membatalkan apalagi yang apa? Infus. Nah, vaksin kemarin memang jadi perdebatan. Dan saya termasuk orang yang bukan enggak vaksin ya, yang menolak ketika suntik bulan Ramadan. Kalau malam ya oke lah. Walaupun ada yang mengatakan enggak apa-apa, ya silahkan. Cuman kalau ditanya enggak. Logika saya ketika tetes mata aja, padahal yang suntik itu kan lebih dari tetes mata. Ya kalau yang mereka beralasan enggak apa-apa ya silahkan. Cuman kalau saya lebih baik enggak. Saya itu ya, ibu enggak setuju ya boleh kok. Apalagi saya udah 2 kali vaksin, habis vaksin seminggu KO. Makanya mau suntik lagi takut. Jadi yang tadi yang kedua, 3 dan 4 yang termasuk rukun puasa kalau dalam kitab ini adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan dan muntah-muntah yang disengaja. Kalau tidak disengaja maka tidak batal. Insyaallah disambung walladzi yuftiru bihis shaim asyaratu asya. Segala yang membatalkan puasa itu ada 10. Lanjutannya insyaallah wallahu a'lam bishawab.